Berapa pasukan yang kamu bawa, kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita berang. Seluruh sahabat pendekar darah Garuda se-Nusantara, khususnya Jawa Tengah dan DIY, tanggal 22 besok kita ketemu dengan lawan lama kita, yaitu FPI, HTI. Mereka adalah musuh negara, mereka adalah penentang ideologi Pancasila. Sudah saatnya kita turun ke medan juang, kita buktikan kita adalah the real pendekar. Saya tagih janji sampean semuanya, ayo turun. Pancasila memanggilmu. Salam Pancasila, harga mati. Ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Cilongok menolak Habib Rizik ke Cilongok. Mereka. Warga Jawa Barat tak terbendung nih teman-teman ya, ketika ada agenda Rizik Syihab akan berkunjung ke Jawa Barat. Banyak sekali di daerah Jawa Barat para masyarakat berbondong-bondong dan memberikan seruan untuk menolak Rizik Syihab. Seperti yang sudah dilakukan oleh Rizik Syihab, bahwa Rizik Syihab menantang perang kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah mengusik dan membatalkan nasabnya lewat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti apa seruan dari warga Jawa Barat? Kita simak videonya. Warga masyarakat Cilongok menolak kedatangannya Habib Rizik ke Cilongok. Menolak. Merdeka. Kami warga masyarakat Cilongok menolak kedatangannya Habib Rizik ke Cilongok. Nolak NKRI Pancasila Aswaja Akidah kita merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh.
Modernis kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian rent corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. 100% menyatakan sikap menolak dengan kehadiran Rizik Syihab. PWI Laskar Sabilillah pada malam hari ini menyatakan penolakan atas ceramah dan kehadiran menolak kedatangannya Habib Rizik ke Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahanam. Lu yang monyet, kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Kami Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000 sejuta Gus Dur pun akan kita lawan. Nun sewu dumateng Pak Rizik, nun sewu niki dipun pirengaken nggih, dipun dengarkan, diperdengarkan, dirungokna, dipertimbangkan. Bagaimana arep teka maring Cilongok, angger wani, nggih monggo aja wedi-wedi. Makanya kok tiba-tiba sekarang ada lagu Habib Rizik gurune NU, dia ribut aja kok tiba-tiba jadi gurune NU itu kok diceritane. Makanya Kiai Said Akil ngomel itu kemarin, apa itu kok tiba-tiba Habib Rizik gurune NU. Saya sangat memprihatinkan muncul sosok Rizik Syihab yang dia nantang perang. Dulu ada rekaman video lama dia nantang perang Deddy Mulyadi. Bawa basoka, bawa AK-47. Anda bawa 1000, kami bawa 1000. Luar biasa, nantang perang. Nah, kemarin sebelum Idul Fitri nantang perang lagi. Nantang perang. Nah, yang saya sayangkan pemerintah membiarkan. Mengapa saya katakan pemerintah membiarkan? Sudah jelas ada videonya, jelas ada buktinya, tapi tidak ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Ini kan provokasi. Melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kan mestinya bukan delik aduan. Ini sekarang didorong-dorong agar PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah agar melaporkan ke Polda seluruh Indonesia. Nah, kalau PWI LS, Laskar Sabilillah melaporkan, apa legal standingnya? Apa haknya untuk melaporkan? Mestinya ini bukan delik aduan. Mestinya ini nggak perlu laporan. Negara harus hadir. Ini sudah provokasi. Dia ngajak bawa pedang, bawa golok, bawa celurit, bawa basoka, bawa AK-47. Ini kan provokasi ini. Ngajak perang. Nah, ketika negara tidak hadir terhadap provokator yang semacam ini, akhirnya masyarakat kemudian berpikir, preman masih merajalela di negeri kita ini. Termasuk preman berjubah. Hati-hati Bapak Ibu. Istilah preman berjubah itu ada dalam hadis Nabi. Beliau bersabda, abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dibenci adalah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah, man kana thawbuhu khairam min amali. Orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaiannya pakaian kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Ini hadis Nabi. Jadi ada istilah preman berjubah. Mereka menggunakan imamah udeng-udeng, mereka menggunakan jubah putih tapi teriak-teriak ngajak perang provokasi. Bahkan membangun narasi mendelegitimasi pemerintah yang sah. Maka saya menghimbau kepada pemerintah, sudah ada jejak digitalnya, sudah ada videonya. Siapapun yang memprovokasi, merusak persatuan dan kesatuan, bisa ditegakkan hukumnya,
bisa ada penindakan dan penegakan hukum tanpa harus ada aduan dari masyarakat. Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Oh, tamu ini datang ke sini karena politik ini, nggak ada yang lain. Ketua NU harus begitu. Ketua umum PBNU harus punya basirah. Harus punya basirah. Ya nyung sewu. Waktu 212, Habib Rizik mau datang ke PBNU, saya tolak. Kalau mau ketemu saya di luar ayo, di restoran, di mana. Coba kan nanti kalau datang ke PBNU, nanti dia ngomong, semua umat Islam Indonesia, termasuk NU sendiri, tangan saya. Gitu nantinya. Informasi pertama, pemirsa, Ketua FPI Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi di situs beranda Cinta Rizik. Dalam kasus tersebut, Rizik dianggap telah menyuruh Firza Hussein membuat konten pornografi. Bagaimana perkembangan kasus tersebut, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Ali Amran langsung dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Ismail, pasca ditetapkannya Rizik sebagai tersangka, informasi terbaru apa yang mungkin saat ini sudah Anda ketahui? Ya, terkait dengan informasi terbaru dari pasca ditetapkannya Rizik Syihab sebagai tersangka, hari ini barusan saja dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yono menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengeluarkan surat penangkapan kepada tersangka melalui atau ke rumahnya tersangka, dan juga pihak dari kepolisian ini telah berhubungan begitu dengan pihak imigrasi untuk meminta bantuan agar mencari informasi terkait dengan keberadaan dari Rizik Syihab. Selain itu juga yang dapat saya sampaikan bahwa hari ini juga pihak kepolisian akan terus berkoordinasi begitu dengan penyidik dari kasus yang sedang ditangani ini, yakni kasus dugaan pornografi pada chat WhatsApp. Nama Ubaidillah ruangkan ini penting, soal rasa. Halo. Soal rasa nih, emosi. Nama Ubaidillah itu dulu yang membunuh cucunya Nabi. Imam